Oke, jadi beberapa waktu yang lalu ketika gue sedang membuat video pembahasan mengenai perbandingan antara SpongeBob lawas dan juga modern, gue mencoba untuk mencari video-video di YouTube yang akan gue gunakan pada video pembahasan tersebut. Nah, dalam proses ini, gue sempat menemukan dan sekaligus menonton beberapa potongan klip dari kartun-kartun lawas buatan Nickelodeon. Nah, salah satu kartun tersebut adalah kartun favorit gue ketika masih kecil, yaitu Chuck Zone. Ketika gue menonton potongan klip itu, gue bener-bener gak bisa berhenti untuk menontonnya, dikarenakan saking serunya kartun ini, serta adanya dorongan efek nostalgia. Dikarenakan hal inilah, gue pun akhirnya berpikir, sepertinya bakal menarik banget gak sih kalau gue membahas beberapa kartun lawas yang pernah gue suka, ataupun sempat gue tonton dulu. Nah, maka dari itu, pada kesempatan kali ini, gue akan memulai rencana tersebut dengan membahas salah satu kartun lawas favorit gue, yaitu Chuck Zone. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Chuck Zone merupakan salah satu kartun lawas buatan Nickelodeon yang pertama kali mengudara pada tahun 2002 dan dibuat oleh dua orang animator yang bernama Bill Burnett dan juga Larry Huber. Nah, awal mula dari terbentuknya kartun ini adalah ketika Burnett dan juga Huber diminta oleh Frederick Sebert yang merupakan kreatif direktur dari perusahaan MTV Network untuk membuat sebuah proyek animasi yang akan ditayangkan dalam sebuah acara yang bernama What a Cartoon. Singkatnya, itu merupakan sebuah acara animasi dengan format anthology yang menghadirkan berbagai macam animasi yang berbeda dan dibuat oleh para kreator yang berbeda pula untuk mencari calon animasi baru yang berpotensi untuk dijadikan sebuah serial animasi yang panjang. Acara ini terbilang sangat terkenal karena telah melahirkan banyak sekali animasi yang melegenda seperti Dexter Laboratory, Powerpuff Girl, Courage the Cowardly Dog, dan masih banyak lagi. Nah, tapi sayangnya, proyek animasi dari Burnett dan juga Huber ini tidak pernah sempat untuk masuk ke dalam acara tersebut dikarenakan pada saat itu, studio yang menaungi acara tersebut yaitu Hanna-Barbera baru saja diakuisisi oleh perusahaan Warner Bros. Animation. Nah, untungnya, proyek animasi ini tidak terbuang sia-sia karena beberapa waktu setelah peristiwa tersebut, Frederick Sebert akhirnya mendirikan studio animasinya sendiri yang bernama Frederator Studio. Ia kembali mengajak Burnett dan juga Huber untuk melanjutkan proyek animasi mereka yang sempat terhenti. Proyek animasi ini nantinya akan ditunjukkan kepada studio Nickelodeon agar bisa dimasukkan ke dalam salah satu acara mereka, yaitu Oh Yeah Cartoon yang mengudara pada tahun 1998. Bisa dibilang, Oh Yeah Cartoon sendiri merupakan sebuah acara dengan konsep yang sangat mirip seperti What a Cartoon. Nah, setelah berhasil dibuat dan ditayangkan, Nickelodeon menjadi sangat tertarik dengan proyek animasi ini dan mereka pun memberikan lampu hijau agar animasi tersebut bisa dibuatkan full seriesnya. Nah, dalam proses pengerjaannya, terdapat banyak sekali kejadian yang menimpa proyek animasi ini. Mulai dari perubahan jumlah episode dari yang awalnya diminta untuk memiliki 13 namun akhirnya dirubah menjadi 6 saja, hingga waktu perilisan animasi ini yang baru bisa mengudara pada tahun 2002 yang padahal animasi ini sendiri telah selesai dibuat sejak tahun 2000. Nah, jadi begitulah background singkat mengenai kartun Chuck Zone. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Animasi ini menceritakan tentang apa sih? Nah, jadi Chuck Zone sendiri menceritakan petualangan dari seorang bocah SD berumur 10 tahun yang bernama Rudy Tabuti, di mana ia memiliki sebuah kapur ajaib yang memungkinkannya untuk memasuki sebuah dunia yang bernama Chuck Zone atau dunia kapur. Dunia ini merupakan sebuah realita di mana semua hal yang digambar menggunakan kapur lalu dihapus akan berpindah dan menjadi bagian dari dunia itu. Apabila gambar itu merupakan benda mati seperti rumah, perabotan, dan sebagainya, maka gambar itu akan tetap menjadi objek saja. Namun kalau gambar itu dibuat seperti memiliki nyawa atau kehidupan, maka gambar itu akan menjadi hidup layaknya makhluk hidup sungguhan. Nah, dalam menjalani petualangannya, Rudy biasanya akan ditemani oleh dua sosok penting, yaitu Snap dan juga Penny. Snap sendiri merupakan salah satu ciptaannya Rudy dan sekaligus sahabat dekatnya. Ia digambarkan sebagai seorang pahlawan bertopeng dengan tubuh yang kecil dan menjadi sosok yang paling penting dalam membantu Rudy di beberapa petualangan serta memberitahunya mengenai hal-hal yang terjadi di dunia kapur, entah itu hal-hal yang ringan hingga masalah yang serius. Selain Snap, ada juga Penny Sanchez, yaitu seorang gadis kutu buku yang sangat tergila-gila dengan ilmu pengetahuan dan juga dunia hewan. Selain bertindak sebagai teman dekatnya Rudy, Penny sendiri juga merupakan love interest dari karakter utama kita. Dan di sepanjang serial ini berjalan, kita bisa melihat kalau kedua karakter ini sama-sama memiliki rasa tertarik antar satu sama lain, walaupun sayangnya kita tidak pernah mendapatkan satupun episode yang berfokus pada hubungan mereka yang mengarah ke hubungan yang romansa. Selain kedua karakter barusan, masih ada beberapa karakter sampingan lainnya yang memiliki peran penting dengan penggambaran yang cukup menarik.
mulai dari Cyclops yang merupakan seorang raksasa penjaga gua kapur ajaib, hingga kedua orang tuanya Rudy dan sekaligus ibunya Penny yang memiliki peran penting dalam beberapa episode. Nah, untuk karakter antagonis, serial ini bisa dibilang memiliki deretan karakter antagonis yang cukup banyak dan tidak hanya muncul sekali saja. Salah satu karakter antagonis yang paling ringan adalah gurunya Rudy, yaitu Tuan Wilter, yang merupakan tipikal guru yang mudah emosian dan memiliki satu trait unik, yaitu memiliki rasa ketidaksukaan yang sangat tinggi terhadap gambar fiksi atau kartun. Nah, untuk antagonis utama, terdapat dua sosok yang masuk ke dalam kategori ini, yaitu Reggie Bernard dan juga Skrull. Reggie sendiri merupakan seorang pembuli yang kerjaannya hanya cuman membuli para siswa saja, termasuk Rudy dan juga Penny. Gak ada hal yang begitu menarik dari karakternya ini, selain memiliki peran yang cukup menarik di beberapa episode, seperti ketika ia mendapatkan kapur ajaib berwarna merah yang memiliki sifat yang sangat jahat dan penuh dengan kekacauan. Nah, tapi karakter antagonis yang satunya lagi, oh boy, ini karakter menarik banget sih. Skrull sendiri merupakan sebuah gambar hidup dengan tampilan yang sangat berantakan dan juga mengerikan. Awal mula terciptanya karakter ini adalah ketika Rudy diminta oleh salah satu teman kelasnya yang bernama Michelle untuk menggambar sebuah gambar yang menarik di acara pesta ulang tahunnya. Tapi ketika Rudy akan menggambar, ia diganggu oleh Reggie dan para siswa yang lain, yang mana hal ini membuat bekas coretan yang dibuat oleh Rudy menjadi sebuah makhluk dengan tampilan yang sangat cacat. Gambar itu pun dihapus dan akhirnya menjadi sosok yang dikenal dengan nama Skrull. Walaupun Rudy bukanlah sosok yang membuatnya menjadi seperti itu, tetapi Skrull tetap menyalahinya dan ia pun memutuskan untuk menjadi sosok yang murni jahat walaupun Rudy sempat berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kalau dipikir-pikir, rasanya Skrull ini merupakan seorang karakter antagonis dengan penulisan yang sangat jenius. Alasannya sendiri adalah karakternya ini sangatlah sesuai dengan tema dan juga cerita yang dibangun oleh kartun ini. Dalam dunia kapur, Rudy seringkali dianggap sebagai sosok yang sangat hebat, layaknya seorang pencipta atau dewa, karena semua hal yang ia gambar itu seringkali memiliki dampak yang positif. Nah, tapi di balik semua kehebatan itu, terdapat satu sisi gelap berupa eksistensi dari salah satu ciptaannya yang tidak sempurna, bahkan bisa dikatakan sangat cacat. Nah, penggambaran karakter Skrull di sini sudah seperti sebuah aib dari seorang pencipta. Sebuah bukti bahwa apapun yang diciptakan oleh orang yang sangat hebat pasti memiliki satu kesalahan yang sangat besar. Kalau andaikan serial ini bisa berjalan dengan waktu yang sangat lama dan memiliki cerita yang sangat serius, gue yakin ini karakter bisa memiliki level yang sama seperti The Leech dari kartun Adventure Time ataupun Bill Cipher dari kartun Gravity Falls. Jadi begitulah deretan-deretan karakter yang ada di kartun Chuck Zone. Nah, lalu bagaimanakah isi dari kartun ini? Well, sebelum masuk ke sana, kita perlu melihat terlebih dahulu bentuk awal dari kartun ini yang ditayangkan dalam acara Oh Yeah Kartun. Dalam acara tersebut, terdapat 3 animasi pendek dari proyek animasi ini. Animasi pertama yang berjudul Chuck Zone bakal menceritakan origin atau asal mula dari bagaimana Rudy bisa mendapatkan kapur ajaib dan mengetahui tentang dunia kapur. Nah, dalam animasi ini, kita tidak hanya diperkenalkan dengan MC utama kita saja, namun juga beberapa karakter penting lainnya seperti Snap, Reggie, Tuan Wilter, dan berbagai karakter minor yang merupakan ciptaan Rudy di masa lalu. Untuk animasi yang kedua yang berjudul The Amazing River bakal menceritakan Rudy dan juga Snap yang melakukan petualangan mengarungi sebuah sungai besar untuk bisa pergi menuju tambang kapur ajaib. Di dalam animasi ini, kita bakal diperkenalkan dengan seorang raksasa penjaga tambang kapur ajaib yang bernama Cyclops yang nantinya bakal berubah menjadi Cyclops. Selain itu, di animasi ini juga kita bisa mengetahui dari manakah sumber kapur ajaib itu berasal serta sedikit masa lalu mengenai kondisi dari dunia kapur sebelum Rudy datang ke sana. Nah, tapi sayangnya kita nggak mendapatkan penjelasan secara spesifik mengenai bagaimana dunia ini terbentuk dan siapakah penciptanya. Nah, untuk animasi yang ketiga yang berjudul Rudy's Date bakal menceritakan Rudy yang membantu teman kelasnya yang bernama Penny untuk bisa mendapatkan formula-formula yang telah dihapus oleh Reggie di papan tulisnya. Bisa dibilang, pada animasi inilah mereka pertama kalinya memperkenalkan karakter Penny kepada para penonton, walaupun dalam cerita asli atau serial utamanya, karakter ini pertama kali muncul di episode pertama segmen kedua yang berjudul Rudy Story, di mana dalam episode tersebut, Tuan Wilter sempat menyinggung kalau Penny ini adalah anak baru yang baru saja pindah ke sekolah tersebut. Nah, satu hal yang mungkin kalian sadari dari animasi pendek ini adalah episode Chuck Zone dan juga The Amazing River memiliki art style yang sangat berbeda dari art style yang dimiliki oleh episode berikutnya dan juga keseluruhan serial utama. Nah, sebenarnya fenomena ini terbilang cukup wajar dan seringkali terjadi dalam dunia animasi, di mana episode pilot atau prototipe dari suatu animasi bakal memiliki tampilan yang sangat berbeda dengan serial utamanya. Nah, tapi hal yang membedakan serial Chuck Zone dengan serial animasi lainnya adalah bagaimana mereka memperlakukan 2 episode pilot tersebut.
Ketimbang menjadikan episode itu sebagai episode pilot saja atau bahkan dilupakan, mereka malah menggunakan dua animasi pendek ini sebagai potongan klip untuk menceritakan masa lalu. Episode Chuck Zone digunakan kembali dalam episode pertama di segmen pertama yang berjudul Rudy First Adventure dalam menceritakan bagaimana Rudy yang mengingat kembali ketika ia pertama kalinya mendapatkan kapur ajaib. Nah, sedangkan untuk The Amazing River, episode ini digunakan kembali dalam episode yang berjudul French Fries Falls, di mana dalam episode itu karakter Cyclops menunjukkan kepada Penny bagaimana ia bisa bertemu dengan Rudy di masa lalu. Ini merupakan sebuah pendekatan yang sangat jenius karena tidak hanya ini menunjukkan betapa solidnya pondasi cerita yang dibangun oleh animasi ini, tapi juga sekaligus mampu menghemat waktu dan juga biaya pembuatan dari animasi utamanya. Nah, untuk serial utamanya sendiri, kita bakal disajikan dengan berbagai macam petualangan dari karakter Rudy dan juga teman-temannya di dunia kapur dan juga terkadang di dunia manusia. Tidak ada format atau template cerita yang spesifik dari serial ini karena hampir semua episodenya bakal memiliki tema dan juga plot cerita yang sangat berbeda-beda. Nah, dalam satu episode di serial ini, biasanya mereka akan memiliki 3 atau 4 animasi pendek yang terbagi menjadi 2 segmen cerita utama yang masing-masing berdurasi 10 menitan dan 1 hingga 2 animasi pendek yang bisa berupa cerita ringan ataupun video musical number. Yes, buat kalian yang sering menonton kartun ini di masa lalu, pastinya kalian mengingat kalau kartun ini memiliki deretan lagu yang sangat banyak. Kalau nggak salah, lagu-lagu dari kartun ini dibuat langsung oleh salah satu kreatornya, yaitu Bill Burnett, yang mana beliau sendiri memang sudah cukup berpengalaman dalam menciptakan OST dari berbagai macam serial animasi. Chuck Zone sendiri bisa dibilang merupakan kartun yang sangat sukses dan senangi oleh banyak penonton pada masa itu. Hal ini bisa dibuktikan dengan perilisan dari kartun ini yang berhasil memecahkan rekor penayangan perdana pada masa itu. Tidak hanya memiliki premis yang menarik, konten yang disajikan oleh animasi ini pun juga nggak kalah luar biasa. Apabila kalian pernah menonton serial Code Lyoko, kalian pastinya tahu kalau animasi tersebut terkenal karena telah menghadirkan 2 gaya animasi yang berbeda dalam satu serial yang sama, yaitu animasi tradisional dan juga animasi komputer. Nah, serial Chuck Zone sendiri juga melakukan hal yang serupa, tapi bedanya adalah mereka masih di kategori gaya animasi yang sama, yaitu animasi tradisional, tetapi kedua art style ini memiliki tampilan yang sangat berbeda. Hasilnya adalah sebuah serial animasi yang paling unik dan juga kreatif pada masanya. Nah, walaupun terlihat sangat hebat, tapi sayangnya serial ini tidak mendapatkan kesuksesan yang sama besar seperti Very Odd Parents dan juga SpongeBob. Hal ini dikarenakan serial Chuck Zone sendiri harus berakhir pada tahun 2006 dengan total 4 season dan juga 40 episode. Sampai saat ini, kita nggak pernah mendapatkan konfirmasi pasti kenapa serial ini mendapatkan cancellation. Berakhirnya kartun ini bisa dikatakan sebagai sebuah anomali kecil karena secara respon, kartun ini sebenarnya sangat digemari oleh para penonton. Beberapa asumsi yang dipercaya sebagai jawaban dari pertanyaan ini adalah jumlah penonton yang berkurang dan juga adanya konflik internal yang berhubungan dengan sudut pandang kreatif ataupun adanya sebuah kasus personal yang tidak kita ketahui. Mau yang manapun jawabannya, tapi yang jelas serial luar biasa ini terpaksa harus berakhir dengan ending yang tidak begitu memuaskan. Episode terakhir dari serial ini menghadirkan satu segmen yang memiliki cerita yang sangat menarik, tapi sayangnya cerita ini pun juga tidak layak untuk dijadikan sebuah konklusi akhir dari serial ini. Hal ini menjadi semakin menyedihkan lagi apabila kita mengetahui fakta bahwa sebenarnya kreator dari serial ini telah memiliki rencana untuk membuat episode final atau penutup dari serial Chuck Zone. Nggak begitu pasti bagaimana akhir cerita ini berjalan, namun satu-satunya hal yang bisa kita ketahui mengenai akhir dari cerita ini adalah dikatakan kalau nantinya Rudy dan juga Penny akan menjalin hubungan yang romantis di masa perkuliahan. Oh my god, why Nickelodeon, why? Kenapa sih lu suka banget gitu merusak semua mahakarya yang lu buat? Asli bro, ketika gue pertama kali mengetahui fakta tersebut, gue bener-bener langsung murka sama tuh studio. Aduh, sangat disayangkan sih, salah satu kartun terbaik yang pernah mereka buat malah berakhir seperti ini. Ya, gue harap ke depannya nanti mereka ataupun studio lain bisa melihat potensi besar yang dimiliki oleh kartun ini agar nantinya kita bisa mendapatkan sebuah revival dari mahakarya yang satu ini. Meskipun ya kita tahu bahwa hal ini sangatlah mustahil dan butuh sebuah keajaiban yang sama besarnya seperti Indonesia bisa menjadi negara maju di masa depan nanti. Nah, jadi mungkin cukup sekian dari video gua kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai kartun ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian memiliki kenangan yang indah dengan kartun ini atau tidak? Tulis pengalaman kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gua. Gua undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!